Assalamualaikum. Bersama saya Eli Nur Aida dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa. Ada 3 hipotesis yang menjadi rujukan pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu hipotesis nurani, yang kedua hipotesis tabula rasa, dan yang ketiga adalah hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis nurani yang digagas oleh Noam Chomsky. Dalam hipotesis ini disebutkan bahwa seorang anak lahir dengan membawa kemampuan bahasa, sehingga hipotesis nurani ini disebut pula sebagai innate ability, kemampuan bawaan. Nah, sehingga kemampuan berbahasa itu menjadi kemampuan bawaan dari seorang anak ketika ia lahir. Berdasarkan hipotesis nurani juga diyakini bahwa seorang anak memiliki fakultas bahasa atau language faculty, yang mana pada fakultas bahasa tersebut ada sebuah alat yang disebut dengan language acquisition device. Language acquisition device ini dianggap sebagai tombol-tombol bahasa yang siap diaktifkan oleh seorang anak ketika ia lahir. Contoh, ketika ada anak yang lahir dari komunitas penutur bahasa Inggris, otomatis anak itu akan memiliki first language atau bahasa pertama. Bahasa ibunya itu ya bahasa Inggris. Dia akan menguasai tata gramatikal, kosakata, dan sistem pengucapannya berdasarkan konsep yang ada pada bahasa Inggris. Sehingga Chomsky juga meyakini bahwa seorang anak itu akan mampu menyesuaikan bahasa apapun ketika ia dilahirkan. Oleh karena itu, language acquisition device ini dianggap sebagai bagian penting dalam proses pemerolehan bahasa pada seorang anak. Hipotesis selanjutnya yaitu tabula rasa. Tabula rasa ini tidak sepaham dengan pandangan kaum behaviorisme, yang mana mereka menganggap bahwa kemampuan linguistik atau kemampuan bahasa itu merupakan hubungan-hubungannya dibentuk dengan cara pembelajaran. Nah, cara pembelajaran ini tersusun atas stimulus dengan respon, yang mana harus ada stimulus dari lingkungan sehingga bisa menghasilkan respon yang diberikan oleh seorang anak untuk bisa berbahasa. Nah, oleh karena itu, seorang anak ketika lahir dianggap sebagai kertas kosong yang tidak memiliki kemampuan apapun, yang mana lingkunganlah yang berpengaruh dan mempengaruhinya sehingga seorang anak itu bisa berbahasa. Nah, ini sangat kontrak sekali dengan teori atau hipotesis yang pertama. Oleh karena itu, kaum behaviorisme atau para penganut hipotesis tabula rasa tidak sepaham dengan adanya language acquisition device, adanya alat atau kemampuan bawaan yang dibawa oleh seorang anak ketika dia lahir untuk bisa berbahasa. Adapun yang terakhir yaitu hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis ini digagas oleh Jean Piaget, yang mana ia mengemukakan bahwa kemampuan bahasa seorang anak itu merupakan bagian dari perkembangan intelektualnya, sehingga perkembangan kognitif seorang anak itu sangat mempengaruhi pada perkembangan bahasa. Piaget pun mengatakan bahwa teori kesemestaan kognitif ini diperoleh anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Nah, pada usia 0 sampai 1,5 tahun, anak-anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian dikonstruksi menjadi struktur-struktur mental. Berdasarkan struktur-struktur tersebut, anak mulai membangun bahasanya. Nah, biasanya bahasa pertamanya yang dimunculkan atau dibunyikan oleh anak itu merupakan bunyi bahasa yang masuk ke dalam kategori bunyi-bunyi bilabial, seperti ba, ka, ma. Nah, hal tersebut karena bunyi-bunyi bilabial itu bunyi yang dianggap mudah diucapkan oleh seorang anak, seiring dengan perkembangan kognisinya juga, maka bunyi-bunyi atau kemampuan bahasa pun akan meningkat, sehingga pada akhirnya seorang anak pun bisa berbahasa dengan baik, seiring dengan perkembangan intelektualnya juga semakin baik. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.